Oke, sekarang kita ke altitude. Altitude itu garis tinggi. Jadi kalau median garis berat, perpendicular bisector itu garis sumbu, kemudian satu lagi tadi angle bisector itu garis bagi sudut. Nah, sekarang kita ke garis tinggi atau altitude dari sebuah segitiga. Jadi garis tinggi ini adalah garis yang tegak lurus dari titik sudut ke sisi di hadapannya. Opposite itu sisi di hadapannya ya. Atau pada garis yang memang perpanjangan dari sisi di hadapannya itu. Jadi tidak selalu sisi di hadapannya, tapi bisa juga dari perpanjangan sisi yang di hadapannya itu. Jadi si garis tinggi ini bisa di dalam segitiga, bisa juga di segitiga di sisinya itu sendiri, atau bisa juga di luar segitiga. Nah, kalau tiga garis tinggi ini kita gambar semuanya untuk semua vertex, untuk semua titik sudut segitiga, maka garis tinggi pun sama akan konkuren, jadi akan saling berpotongan, dan nanti titik potongnya itu disebut sebagai orthocenter. Jadi kalau garis bagi disebutnya titik potong garis bagi pada setiap titik sudut segitiga itu sebagai incenter. Kalau perpotongan garis berat disebutnya sebagai centroid, kalau ini orthocenter. Nah, kita lihat di sini. Contoh 3, kita mau menggambar garis tinggi dan orthocenter dari segitiga lancip, segitiga siku-siku, sama segitiga yang tumpul. Kita lihat yang pertama, ini segitiga yang lancip. Sisi tingginya, altitude-nya atau garis tingginya itu untuk titik sudut C dengan garis segmen atau sisi AB itu adalah CD. Kemudian ini AE, kemudian ini BF. Perhatikan garis biru itu adalah garis tinggi. Kalau segitiga siku-siku, yang garis tingginya ini sendiri KM. K itu garis KM ini garis tinggi pada sisi yang di hadapannya LM. Sedangkan LM garis tinggi pada sisi KM. Terus garis tinggi yang nanti berpotongan dengan sisi di hadapan sudut M itu adalah MC. Ini kalau siku-siku. Jadi kalau segitiga lancip, si ortocenternya itu ada di dalam segitiga. Kalau segitiga siku-siku, ortocenternya itu ada di sini, di titik M. Kan tadi sisi tingginya atau garis tingginya itu KM, LM, dan MC. Jadi ortocenternya di sini, di segitiganya itu sendiri. Jadi on triangles. Kalau tumpul, ini tumpulnya segitiganya Y. Kalau dari sisi peki yang tegak lurus dengan sisi peki dan memotong vertex Y, ya Y-ki. Kemudian kalau yang tegak lurus dengan ini RY, ini kan perpanjangan dari RY, R ke sana ya. Jadi kita mau cari si titik sudut di hadapan RY ini kan titik sudut P. Titik sudut P ini kita cari garis tegak lurusnya terhadap si RY, karena memang di sisi asalnya si RY yang asalnya nggak bisa ketemu, jadi si RY-nya ini diperpanjang sampai Z. Jadi titik tinggi, garis tingginya itu adalah PZ. Kalau garis tinggi yang melalui titik sudut R, berarti dia nanti memotong sisi di hadapan R itu adalah sisi PY. Sisi PY ini kita perpanjang juga sama halnya tadi dengan RZ, sehingga dia memotong di titik X. Jadi tingginya itu kalau alasnya adalah PY, tingginya adalah RX. Kalau alasnya RZ,
maka ORZ, RY maka tingginya adalah PZ. Nah, kalau garis-garis tinggi ini kita gabung perpanjang, maka nanti akan ada intersection, karena garis tinggi tadi dikatakan dia adalah garis yang konkuren, nanti saling berpotongan kalau dia diperpanjang. Perpotongannya ini kita sebut ortosenter, dan letak ortosenternya itu ada di luar. Jadi kalau garis segitiga lancip ortosenternya di dalam, segitiga tumpul ortosenternya di luar. Kalau segitiga siku-siku ortosenternya ya pada titik sudut, salah satu titik sudut segitiga itu sendiri. Oke, itu sudah dijawab tadi. Kemudian kita punya teorema 5.8. Teorema 5.8 mengatakan bahwa garis yang memuat sisi atau garis tinggi dari sebuah segitiga adalah konkuren. Tadi udah dikatakan ya, kalau kita lukis garis tinggi dari ketika titik sudut segitiga, maka garis tingginya itu akan saling konkuren atau saling berpotongan. Jika AE, BF, CD, AE, BF, CD ini adalah garis tinggi. AE garis tinggi dari alas BC, kemudian BF garis tinggi dari alas AC, kemudian CD garis tinggi dari alas BA atau AB. Maka nanti dia kalau kita perpanjang itu akan berpotongan pada titik H gitu. Nah, konkuren namanya. Oke, itu tentang garis tinggi. Latihannya nanti kita lihat terakhir saja. Sekarang kita ke mid segment. Gitu. Jadi mid segment ini salah satu segmen yang memang khusus dalam segitiga. Jadi mid segment dari sebuah segitiga adalah segmen yang terhubung dengan titik tengah dari dua sisi segitiga gitu. Jadi kalau kita punya midpoint gitu ya, midpoint misal ini nih, kalau kita lipat kertas ini, nanti kita bisa lipatnya sama saling menutupi satu dengan yang lainnya, nanti akan ada titik tengah di sini. Sama halnya dengan sisi-sisi yang lainnya. Nah, kalau ini kita hubungkan, jadi titik tengah ini kita hubungkan gitu. Ini disebut sebagai mid segment gitu. Kita lihat di sini. So that mid segment MN is parallel to JK. Ini misalkan J-nya di sini, K-nya di sini, kemudian ada mid segment. Jadi dua titik tengah pada sisi-sisi segitiga yang saling berhadapan kita sambungkan. Itu disebut sebagai mid segment, segmen garis tengah. Nah, mid segment ini kita membuktikan bahwa dia paralel pada garis di hadapannya. Gitu. Caranya adalah dengan mencari, karena ini pakai aljabar ya. Sebetulnya nanti ini nggak dipelajari di sini, tapi dipelajari di geometri analitik. Gitu. Tapi kita nggak apa-apa, kita sedikit bahas saja. M ini kalau kita lihat dia ada di titik mana dia, karena dia ada di tengah-tengah, berarti kita jumlahkan X dan Y kemudian bagi X dan Y. X1, X2 jumlahkan bagi 2. Y-nya juga sama, Y1, Y2 bagi 2.
M ini ada di tengah-tengah J dan L ya. Jadi dua titik ini kita absis ordinatnya sama, jumlahkan bagi 2. Jadi dapat bahwa M itu ada di 2,1. N juga sama. N itu karena ada di K dan L, berarti absis K ditambah dengan absis L bagi 2, ordinat K ditambah ordinat L bagi 2. Itulah posisi N. Nah, M itu di 2,1, N itu di 5,2. Slope atau kemiringan itu adalah ini slope yang JK. Kita lihat slope yang JK. Slope itu Y dibagi dengan X delta Y. Jadi Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Itu slope atau kemiringan atau gradien. Kemiringan JK sepertiga kemiringan MN. MN itu berarti kan X2, X1, Y2, Y1, 2 dikurangi 1 dibagi dengan X2, X1, 5 kurangi 2, jadi sepertiga. Karena slope-nya sama atau gradiennya sama, maka dia adalah garis yang sejajar. Sejajar itu kan punya kemiringan yang sama. Sehingga nanti kalau kemiringannya sama, dia nggak akan berpotongan. Kemudian, untuk menentukan berapa sih jarak MN, tinggal gunakan rumus jarak aja. Tapi ini dipelajarinya nanti rumus jarak di geometri analitik. Di sini tidak kita detail mempelajarinya. Kita langsung ke sini saja. Jadi ada teorema dari mid segment. Jadi kalau kita punya DE sejajar dengan AB, maka nanti DE ini akan sama dengan setengah dari AB gitu. Kan DE itu ada di tengah-tengah, D itu ada di tengah-tengah CA, E itu ada di tengah-tengah BC. Jadi nanti nilai DE itu akan sama dengan setengah dari AB. Nah, yang tadi nggak kita pakai. Gitu. Ini kita lihat contoh, ada UW dan VW, UW dan VW. VW-nya 8, kemudian RS-nya 12. Kemudian UW sama VW ini adalah mid segment. Mid segment itu artinya ya dia ada di titik tengah. Jadi U ada di titik tengah RT, W ada di titik tengah ST, kemudian V ada di titik tengah RS. Sehingga kalau misal RS-nya 12, RV itu 12 bagi 2, 6. Kemudian kalau RS-nya 6, VS-nya juga 6. Sekarang kalau UW-nya, ini W-nya belum diketahui ya. W-nya itu berarti kan setengahnya dari AB, setengahnya dari RS, setengahnya dari 6. Gitu. RT itu akan sama dengan 2 kalinya VW. Kenapa? Kita pandang segitiganya RST ini nih. VW itu akan sama dengan setengahnya dari RT. Berarti RT akan sama dengan 2 kalinya dari VW. Jadi W-nya 6, RT-nya adalah 2 kali 8, 16. Tuh. Nah, oke. Ini tentang mid segment. Ini juga ranahnya geometri analitik. Jadi kita cukup sampai dengan yang tadi, teorema mid segment yang 5.9. Oke, terima kasih untuk part mid segment teorem. Kita ketemu lagi pada part berikutnya. Jadi kalau kita lihat di sini, mid segment sudah sekarang di ketidaksamaan sebuah segitiga. Demikian, terima kasih.